Bab 454, Kebangkitan, menyadari. Sensasi dingin tiba-tiba menjalari tubuhnya melalui rasa sakit, dan secara bertahap memadamkan api kesakitan di dalam dirinya. Perasaan menyegarkan itu sangat nyaman, dan saraf Huo Yuhao berangsur-angsur rileks dalam tidur nyenyaknya. Dalam mimpinya, Donger telah kembali ke sisinya dan bersandar di sampingnya. Dia bisa mencium aroma samar wanita itu ketika dia memegang tangan mungilnya, dan dia bisa merasakan jantungnya benar-benar tenang. Semua rasa sakit yang menyiksa dan penderitaan yang dia alami di masa lalu tidak ada hubungannya dengan Donger, dan semuanya tidak lagi menyakitkan selama dia kembali. Setidaknya, ada rasa manis segar setelah kepahitan. Tanda pisah. Sinar pertama sinar matahari merembes ke tenda di pagi berikutnya dan bersinar tepat di wajah Tang Wutong. Dia ingin mengangkat tangannya secara tidak sadar untuk menaungi dirinya dari sinar matahari, tetapi dia menyadari bahwa tangannya terasa agak berat. Tang Wutong membuka matanya. Matanya yang besar berwarna merah muda kebiruan masih sedikit buram dan mengantuk, dan hal pertama yang dilihatnya adalah pipi pucat tetapi sedikit kemerahan. Keburaman di matanya segera menghilang saat matanya yang besar dan indah melebar dalam sekejap. Semuanya menjadi kosong di benaknya. Saya, di mana saya? Mengapa ada seseorang yang tidur di sebelah saya? Dia hampir menendang keluar, tetapi dia memiliki kesan yang mendalam tentang profil samping yang dia lihat, dan dia mengerti bahwa orang ini tidak dapat dirugikan. Tang Wutong memaksakan dirinya untuk tenang dan menenangkan diri sebelum dia menatap orang ini dengan serius. Itu dia, Huo Yuhao. Memori Tang Wutong dari malam sebelumnya akhirnya kembali. Dia berpikir dalam hati, betapa terkejutnya dia, aku tertidur di sebelahnya. Dan saya tidur di sini sepanjang malam. Meskipun orang ini masih tidak sadarkan diri, tapi aku tidur dengannya sepanjang malam. Tang Wutong melirik tangannya. Dia heran ketika dia menemukan bahwa semua jari di tangan kanannya saling terkait erat dengan tangan kanan Huo Yuhao, seolah-olah memang seharusnya begitu. Itu tidak mungkin, apa yang kamu lakukan, Tang Wutong? Tang Wutong duduk, malu, saat dia dengan cepat menarik tangannya kembali. Dia memerah karena malu, dia masih tidak sadar, dan jelas bahwa dia bukan orang yang meraihku. Apakah ini berarti saya tidak hanya tidur di sebelahnya, tetapi saya juga memutuskan untuk memegang tangannya? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tang Wutong meletakkan tangannya di pipinya, yang terbakar. Dia tidak berani menatap Huo Yuhao. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar tenda. Tang Wutong bangkit berdiri seolah-olah dia terkejut. Dia berdiri di samping tempat tidur ketika dia mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menenangkan dirinya. Tirai diangkat ketika Susan Shi dan Jiang Nanan berjalan masuk dari luar. Mereka memandang Tang Wutong, yang berdiri di samping tempat tidur, dan Jiang Nanan hanya bisa menertawakannya ketika dia berkata, Wutong, bahkan jika kamu merawat Huo Yuhao, kamu tidak harus terus berdiri naik. Bagaimana dia? Apakah ada yang berubah? Petik 2. Punggung Tang Wutong menghadap mereka saat dia mengangguk dan berkata, dia baik-baik saja. Semuanya normal. Petik 2. Susan Shi dan Jiang Nanan datang ke samping tempat tidur. Susan Shi melirik Tang Wutong, dan menangkap ekspresinya yang malu dan tersipu. Dari sudut pandangnya, dia jelas masih merasa malu untuk membersihkan Huo Yuhao pada malam sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam, tetapi dia tidak mengekspos dia. Kulit Yuhao nampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat, ada jejak kemerahan di wajahnya, kata Jiang Nanan dengan gembira. Benarkan? Susan Shi menunduk, dan bisa tahu bahwa wajah Huo Yuhao jauh lebih baik daripada beberapa hari terakhir, sementara napasnya jauh lebih tebal dan lebih stabil. Wutong, kamu merawatnya dengan sangat baik. Sepertinya dia akan pulih dengan sangat cepat, Susan Shi memujinya. Ya, saya harap dia akan pulih sesegera mungkin, jawab Tang Wutong secara otomatis. Jiang Nanan berkata, Wutong, Anda pasti lelah setelah merawatnya sepanjang malam. Anda harus kembali dan beristirahat. Sanshi dan aku akan bergiliran untuk menjaganya di siang hari. Petik 2. Oh, oke. Tang Wutong mengangguk ke arah mereka sebelum dia bergegas keluar. Dia berlari ke tendanya sendiri setelah keluar dari tenda Huo Yuhao. Tanda pisah. Jiang Nanan melirik tirai tenda, yang masih sedikit bergoyang. Dia bergumam dengan bingung, kenapa dia tampak seperti dia melarikan diri dari sesuatu? Susan Shi terkekeh dan berkata, siapa yang tahu? Pada akhirnya, Yuhao dalam kondisi yang sangat buruk,
dan dia tidak bisa melakukan hal buruk padanya bahkan jika dia mau. Tidak ada yang bisa terjadi. Petik 2. Jiang Nanan tersipu ketika dia memelototinya dan berkata, hanya kamu yang akan berpikir tentang melakukan hal-hal buruk setiap hari. Su Sanxi menggenggamnya di pinggangnya yang ramping dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan tadi malam bahwa hal-hal buruk sebenarnya terasa cukup baik? Pes, kau benar-benar brengsek. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Jika kau terus berjalan, menjauhlah dariku lain kali. Jiang Nanan balas marah saat dia semakin memerah. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. Saya akan berhenti bicara. Su Sanxi meminta maaf berulang kali. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berbicara. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa sudut mulut Huo Yuhao sebenarnya sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia tersenyum. Tanda pisah. Huo Yuhao pulih dengan sangat cepat, dan dia akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya sore itu juga. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, pikirannya jernih dan terjaga, dan itu tidak diragukan lagi berarti dia mulai berada di jalan menuju pemulihan yang cepat. Su Sanxi merawat Huo Yuhao di sore hari. Dia baru saja memberi makan Huo Yuhao air sebelum dia merendahkan suaranya dan berkata dengan nada mengancam, dasar bajingan, apakah kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar pagi ini? Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Petik 2. Benarkah? Su Sanxi menatapnya dengan curiga, tapi mengapa aku merasa seperti kamu tersenyum pagi ini? Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, saudara senior ketiga, Anda harus memiliki hati nurani yang bersalah. Apa yang sudah kamu lakukan kali ini? Petik 2. Pes, saya benar dan jujur. Mengapa saya memiliki hati nurani yang bersalah? Benar? Yuhao, jangan bicarakan itu. Misi kami dapat dianggap berhasil diselesaikan. Kami telah membantu Kekaisaran Luostar mendapatkan kembali pegunungan Mingdou, yang dapat mereka gunakan untuk secara langsung mengancam wilayah Kekaisaran Sun Moon sendiri. Kami telah memenuhi tujuan strategis kami. Haruskah kami kembali setelah Anda pulih? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, ya, sudah waktunya untuk kembali. Kita belum tahu bagaimana situasinya dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi sepenuhnya ditaklukkan, Kekaisaran Sun Moon akan langsung mengancam Akademi. Kita harus kembali ke Akademi secepat mungkin begitu aku sedikit lebih baik. Petik 2. Su Sanxi berkata, baiklah kalau begitu, sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Benar, Kekaisaran Luo Bintang telah memerintahkan kita untuk dihargai karena jasa kami dalam pertempuran, dan banyak penghargaan telah diberikan kepada kita. Kami telah menerima semua hadiah uang, tetapi kami menolak tawaran gelar bangsawan. Judul Anda adalah Markis Turun-Temurun, apa rencanamu dengan itu? Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, lupakan sisanya. Judul Markis Turun-Temurun ini bermanfaat bagi saya, jadi saya menginginkannya. Bagaimana situasi di garis depan? Petik 2. Su Sanxi berkata, Kekaisaran Bintang Luo menguasai pegunungan Mingdou setelah membawanya kembali. Mereka telah mengirim beberapa lusin tim kecil guru jiwa untuk menimbulkan kekacauan di Kekaisaran Matahari Bulan. Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian Kekaisaran Sun Moon, tetapi kami tidak tahu apa yang akan dicapai oleh tindakan ini. Kami tidak lagi berpartisipasi dalam operasi militer mereka setelah hari itu. Petik 2. Huo Yuhao berkata, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa White Tiger Duke tidak akan membuat kesalahan yang sama, dengan matanya untuk strategi. Elit Kekaisaran Bintang Luo ada di sini, dan Kekaisaran Sun Moon harus melakukan banyak upaya bahkan jika mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk menyerang pegunungan Mingdou untuk merebutnya kembali. Selanjutnya, kekuatan utama mereka semua terkonsentrasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2. Su Sanxi tertawa getir. Saya pikir Star Luo Empire tidak akan menjadi ancaman bagi Kekaisaran Sun Moon. Dewa Kematian Dou Luo terlalu menakutkan. Dengan dia di sekitarnya, akan sangat sulit untuk memberikan kerusakan nyata pada Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Pandangan meratap dan frustrasi muncul di mata Huo Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang baru saja dikatakan Su Sanxi kepadanya? Dewa Kematian Dou Luo, Yesis Hui, adalah ultimate Dou Luo, memiliki wayang iblis berdarah yang kuat sebagai jiwa bela dirinya. Dia bahkan kekasih lama gurunya, senior ini terlalu kuat. Huo Yuhao masih bisa mengingat bahwa gurunya pernah berkata sulit bagi tuan-tuan roh jahat untuk menjadi berjuluk Dou Luo,
tetapi jika salah satu guru roh jahat itu akhirnya menjadi titlet Douluo, maka akan ada musibah. Gereja Roh Kudus telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka akhirnya matang. Mereka memiliki master jiwa jahat yang juga disebut Douluo, dan mereka bahkan memiliki master jiwa jahat yang merupakan Douluo utama. Dia memiliki pagoda Dewa Kematian, yang mungkin menjadi alat jiwa kelas 10. Yesis Hui hampir tak terkalahkan di dunia manusia, dan terlibat langsung dalam perang ini. The Beast God di Tian telah membuatnya takut kali ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Kekuatan satu individu mungkin tidak dapat mengubah hasil perang, tetapi orang dengan kekuatan menakutkan seperti miliknya lebih dari cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Selain itu, Gereja Roh Kudus masih memiliki naga suci kegelapan, Long Xiaoyao, yang merupakan Douluo terakhir lainnya. Dua Douluo terakhir yang tersisa di dunia sama-sama membantu Kekaisaran Bulan Matahari. Ini sangat tidak menguntungkan bagi tiga kekaisaran asli benua Douluo. Keseimbangan perang ini benar-benar mengayun demi Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Luostar telah mendapatkan kembali pegunungan Mingdou, tetapi bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi di masa depan? Pasukan utama Kekaisaran Sun Moon terkonsentrasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi, tetapi Dewa Kematian Douluo sedang meletakkan hal-hal di Kekaisaran Bulan Matahari, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak prajurit dan penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo yang akan dimusnahkan. Yang bahkan lebih menakutkan adalah fakta bahwa Yesis Hui adalah seorang master jiwa jahat, dan semua orang bisa tahu dari kondisi mental yang dia tunjukkan kemarin bahwa dia tidak stabil sama sekali. Orang seperti itu tidak akan peduli dengan kematian warga normal, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Kekuatan saya jauh dari cukup. Jika saya juga bisa menjadi Douluo berjudul, dan mungkin bahkan Douluo Transcendent, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Tapi menjadi titel Douluo sangat sulit. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dan Susan Shi berkata, saya telah mengirim berita itu kembali, dan saya telah melaporkan keberadaan Dewa Kematian Douluo Yesis Hui kepada berbagai sesepuh di Paviliun Dewa Laut. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum Akademi akan melemparkan diri mereka ke dalam perang. Jika tidak, Kekaisaran Sun Moon tidak akan terhentikan. Petik 2. Ya, Huo Yuhao kembali dari perenungannya dan berkata, kita harus kembali secepat mungkin. Kekaisaran Bintang Luo tidak secara agresif ditekan oleh Kekaisaran Sun Moon di sisi ini, dan mereka dapat menstabilkan diri mereka sendiri untuk saat ini. Namun, Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin dalam kesulitan besar. Dengan Dewa Kematian Douluo di sekitar, saya tidak berpikir Kekaisaran Bintang Luo bisa menjadi efektif bahkan jika mereka mendorong ke wilayah Kekaisaran Sun Moon. Akademi mungkin harus membuat rencana lain. Petik 2. Susan Shi berkata, baiklah. Anda tidak perlu terlalu khawatir, pemulihan Anda yang paling penting. Berhenti bicara dan istirahatlah. Petik 2. Baiklah, Huo Yuhao menutup matanya sekali lagi, dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Tubuh Huo Yuhao hampir meledak dari tekanan setelah dia menggunakan kekuatan Beast God di Tian, tetapi semua itu bukan tanpa manfaat. The Beast God mengendalikannya saat itu, tetapi kesadaran Huo Yuhao masih sangat terjaga. Karena itu, dia sepenuhnya bisa merasakan betapa menakutkannya Dewa Beast itu. Seperti itulah rasanya menjadi Douluo tertinggi. Pengalaman ini memungkinkan Huo Yuhao untuk merasakan aura individu tingkat atas sebelum ia mencapai kekuatan dan kultivasi yang diperlukan. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa Dewa Binatang telah menanamkan sekitar 80% dari kekuatan jiwa tubuh sejatinya ke dalam dirinya. Jalur Huo Yuhao semuanya jenuh ketika itu terjadi, dan energi hidupnya yang luar biasa tidak bisa mengimbangi kekuatan destruktif yang mengerikan. Ini adalah kasus bahkan setelah skala terbalik yang diberikan Dewa Beast kepadanya menanggung tekanan yang paling berat. Ingatan itu sangat jelas dan dalam baginya. Dia menyadari saat itu bahwa kekuatan jiwa di Tian berbeda dari miliknya. Huo Yuhao adalah seorang sage jiwa, dan kekuatan jiwanya seperti cairan lengket yang beredar kapan dan bagaimana dia menginginkannya. Kepadatan, kemurnian, efek regeneratif, dan kesinambungan kekuatan jiwanya semuanya relatif baik. Namun, kekuatan jiwa di Tian seperti lubang hitam kecil yang terhubung bersama. Setiap lubang berisi kekuatan spasial yang menakutkan, sementara setiap ruang yang unik mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, namun semuanya berada dalam kendali di Tian. Huo Yuhao berpikir pada dirinya sendiri saat itu, apakah itu kekuatan dari Douluo tertinggi?
Sangat sulit bagi tubuh manusia untuk mengandung kekuatan jiwa yang menakutkan dan luar biasa, dan harus bergantung pada kekuatan spasial untuk mengandung kekuatan jiwa mereka. Selanjutnya, kekuatan spasial itu harus berlaku di dalam tubuh sendiri. Semuanya begitu aneh dan mistis. Ditian menyebutkan kekuatan spasial ketika dia bertarung melawan Ye Sishui, dan itu obvious bahwa dia tidak sebagus kekuatan spasial seperti Ditian. Mereka adalah dua individu yang paling kuat di dunia, tetapi masih ada celah di antara mereka. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa jika tubuh sejati Ditian ada, Ye Sishui pada akhirnya akan tetap tidak cocok untuk Ditian bahkan jika dia memanfaatkan pagoda kematian. Ditian tidak dikenal sebagai individu paling kuat di dunia tanpa alasan. Huo Yuhao telah memberitahu keempat rohnya bahwa tujuan masa depannya adalah untuk menantang Dewa Binatang Buas dan akhirnya mengalahkannya, sebelum ia mencoba merasakan panggilan dari alam dewa. Huo Yuhao menyadari setelah pengalamannya bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Dia terlalu jauh dibandingkan dengan individu yang paling kuat di dunia. Huo Yuhao adalah keajaiban langka. Namun, apakah ada individu yang bisa menjadi gelar Douluo bukan keajaiban? Ye Sishui, Mo En, dan Long Xiaoyao adalah individu paling berbakat dari generasi mereka. Huo Yuhao masih memiliki jalan panjang untuk pergi jika dia ingin menyusul mereka, apalagi melampaui mereka. Kekuatan Ditian diputar ulang dalam benaknya. Huo Yuhao tidak merasa putus asa karenanya. Sebaliknya, hasrat yang kuat tersulut dalam hatinya, keinginan untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, untuk beberapa alasan, dia menyadari setelah dia pingsan 2 kali bahwa keadaan rohaninya akan membaik setiap kali dia sadar. Selama kedua kali dia tidak sadar, dia merasa seolah Donger telah kembali ke sisinya, dan sensasi itu terasa sangat nyata. Jika bisa seperti itu setiap kali aku pingsan, maka aku tidak keberatan bahkan jika aku harus pingsan setiap hari. Huo Yuhao terus berpikir ketika sudut mulutnya melengkung tipis. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan melihat kondisinya saat ini. Lorong-lorong di tubuhnya terhubung kembali, dan energi kehidupan yang padat melonjak melalui mereka, sementara darahnya mengalir sangat lancar. Kekuatan jiwanya mulai pulih dengan sendirinya setelah lorong-lorongnya sembuh, seperti itulah kekuatan tubuhnya. Kekuatan Ditian bukanlah sesuatu yang bisa diambil siapa saja. Dia telah menggunakan tubuh Yuhao sebagai dasar dalam pertempuran, dan bahkan jika Douluo berjudul lain ada di tempatnya, dia mungkin tidak akan berada dalam kondisi sebagus Huo Yuhao. Bahkan titel Douluo mungkin meledak dari semua tekanan, apalagi sage jiwa seperti Huo Yuhao. Lorong Huo Yuhao yang terhubung kembali telah berubah menjadi hijau dari semua energi kehidupan yang menyehatkan mereka. Tidak ada pertanyaan bahwa sebagian besar energi kehidupan yang luar biasa itu berasal dari Life Guardian Blade-nya, bukan dari nadinya sendiri. Life Guardian Blade telah berevolusi sepenuhnya setelah mengkonsumsi Life Gold. Awalnya pisau pahat kecil, tapi sekarang telah berkembang menjadi belati. Itu dipelihara terus-menerus dalam tubuhnya, dan bahkan Ditian tidak bisa merasakan keberadaannya. Ditian telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi organ-organ Huo Yuhao setelah tubuhnya terluka parah. Gang yang rusak tidak banyak, dan kekuatan di urat nadi Huo Yuhao sudah cukup untuk lorong-lorongnya pulih sendiri. Namun, Huo Yuhao akan berada dalam masalah besar jika organnya meletus. Apa yang Ditian tidak tahu adalah bahwa kekuatan Life Guardian Blade Huo Yuhao dilepaskan lagi setelah dibimbing oleh energi kehidupan Dokter Abadi Douluo. Energi kehidupan murni itu telah membaptis tubuh Huo Yuhao sekali lagi. Efeknya kali ini hampir sama dengan ketika Huo Yuhao pertama kali menyatu dengannya. Lorong-lorong yang rusak mengandung lebih banyak energi kehidupan. Lintasan penyembuhannya menjadi lebih keras, dan dipenuhi dengan lebih banyak energi kehidupan. Jika keadaan ini berlanjut, Huo Yuhao merasa bahwa dia dapat kembali normal hanya dalam 3 hari, paling banyak. Pengalaman bertarung melawan Dewa Kematian sangat berharga baginya. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa perlindungan yang diberikan oleh Beast God terbalik kepadanya tidak mutlak. Dia beruntung kali ini, jika Ye Sishui tidak terlalu sensitif, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika dia dihadapkan dengan titel Douluo yang normal, tubuhnya akan terluka parah dari beban yang seharusnya diambil, bahkan jika Dewa Bis mengalahkan titel Douluo untuknya. Memikirkan segala sesuatu di belakang itu menakutkan, tapi itu bukan hal yang buruk bagi Huo Yuhao. Setidaknya dia bisa menilai berapa banyak kekuatan yang bisa disalurkan Dewa Bis ke tubuhnya, dan berapa banyak yang bisa diambil tubuhnya.
Ini akan sangat bermanfaat untuk upayanya untuk memanfaatkan kekuatan Beast God di masa depan. The Beast God tidak hanya melakukan hal-hal buruk setelah ia memberikan skala terbalik kepadanya, dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Namun, Huo Yuhao masih mengingatkan dirinya sendiri terus-menerus bahwa dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan Beast God jika dia mampu membelinya. Kalau tidak, dia akan mengembangkan ketergantungan padanya, dan itu akan menghambat peningkatan dan kultivasi masa depannya. Kekuatan jiwa terus beredar di seluruh tubuhnya. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya sebelum ia mengedarkannya dalam dantiannya. Huo Yuhao menceritakan berulang-ulang bagaimana rasanya ketika Dewa Beast menyalurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Jika dia bisa membuat lubang hitam seperti itu, akankah kultivasinya meningkat lebih cepat? Bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, seperti apa rasanya karena ledakannya dalam pertempuran? Huo Yuhao mulai mengedarkan benang kekuatan jiwa itu dalam dantiannya saat dia merenung. Dia memutar dan menekannya. Itu tampak seperti di mana rahasia Beast God terbaring, kecuali menggunakan kekuatan spasial masih menjadi misteri baginya. Benang kekuatan jiwa ini tidak sekuat itu, tetapi mulai berputar semakin cepat ketika Huo Yuhao sengaja mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan jiwa ini secara bertahap dikompresi. Pada awalnya itu seperti kepalan tangan, tetapi secara bertahap dikompresi menjadi seukuran telur ayam, dan kemudian halton. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa cairnya terasa seperti akan mengeras setelah mencapai tingkat itu. Kecepatan putarannya mulai melambat dari ke proses kompresi. Apa yang terjadi? Apakah metode saya salah? Tapi kekuatan jiwa di Tian jelas dibentuk oleh lubang hitam kecil yang berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap lubang hitam berisi kekuatan spasial dan kekuatan jiwa yang sangat besar. Apakah ada yang salah dengan cara saya menekan kekuatan jiwa? Huo Yuhao menanamkan lebih banyak kekuatan spiritual saat dia memikirkan berbagai hal, dan memaksa kekuatan jiwa itu untuk terus berputar lebih cepat. Namun, dia berhati-hati untuk tidak mengompresnya lagi. Huo Yuhao secara bertahap bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benang kekuatan jiwa ini berputar lebih cepat setelah usahanya penuh, tetapi butiran padat mulai muncul di dalamnya. Butir-butir itu mulai menyerap sisa kekuatan jiwa di dalam dantiannya saat mereka berputar, menguatkan diri. Pusaran air yang telah dikompresi dengan ukuran halton mulai membesar sekali lagi. Tidak, Huo Yuhao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung meningkatkan kontrolnya atas kekuatan spiritualnya untuk membuat pusaran air berputar lebih lambat. Untungnya, itu dia. Jika sage jiwa lain ada di tempatnya, orang itu tidak mungkin memiliki kekuatan spiritual tambahan setelah menyesuaikan kontrolnya atas kekuatan jiwa mereka berkali-kali. Kecepatan rotasi kekuatan jiwa melambat, dan penyerapan kekuatan jiwa eksternal secara alami melemah. Volumenya berhenti meningkat, tetapi kekuatan jiwa yang dipadatkan juga mulai perlahan meleleh dan menjadi cair sekali lagi. Akhirnya, utas kekuatan jiwa kembali normal di bawah kendali Huo Yuhao yang cermat, dan mengembalikan semua kekuatan jiwa dalam dantiannya. Itu terus beredar sesuai dengan jalur budidaya teknik misterius surga. Huo Yuhao benar-benar bingung setelah percobaannya. Dia tidak mungkin bertanya pada Dewa Binatang, karena Ditian akan sangat senang bahwa kekuatan jiwanya meningkat lebih lambat. Mengapa Ditian mungkin memberitahunya rahasia seperti itu? Namun, cara Ditian mengedarkan kekuatan jiwanya sendiri meninggalkan kesan yang mendalam di benak Huo Yuhao, dan ia samar-samar bisa merasakan bahwa cara seperti itu mengedarkan kekuatan jiwanya adalah metode yang akhirnya akan ia jangkau. Melakukan eksperimen pada tubuhnya di sini terlalu berbahaya, salah langkah tunggal akan sama dengan menciptakan bom di dalam dirinya sendiri. Huo Yuhao memutuskan bahwa, setelah tubuhnya pulih, ia akan menyalurkan kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya dan mengendalikannya di luar. Seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan spiritualnya. Paling tidak, dia harus mencari tahu rahasia bagaimana kekuatan jiwa dan kekuatan spasial menyatu bersama. Dia harus meminta istirahat pada Penatua Xuan setelah dia kembali ke akademi. Meskipun Penatua Xuan bukan Douluo utama, dia masihlah Douluo Transcendent peringkat 98, jadi dia juga harus bekerja ke arah yang sama. Tanda pisah, tubuhnya menjadi lebih baik pada detik, dan lorong-lorongnya memperbaiki diri terus-menerus. Huo Yuhao bisa bangun sendiri pada malam hari. Namun, dia tidak bisa makan banyak untuk makan malam, karena kondisi fisiknya.
Dia makan semangkuk besar sup daging bergizi dan beberapa mie yang dimasak sampai sangat lembut. Semua orang dari Shrek yang duduk di kantin melirik Huo Yuhao lagi dan lagi. Suatu keajaiban, apa yang terjadi pada Huo Yuhao sungguh luar biasa. Dia adalah seseorang yang lorong-lorongnya hampir hancur total. Bukan saja dia tidak mati, tetapi itu baru 3 atau 4 hari, dan dia sudah bisa bangun dan berjalan. Apa itu? Jika bukan keajaiban, mereka akan menyimpulkan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi jika mereka tidak mengenalnya dengan baik. Su Sanxi menatap ekspresi pucat Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, siapa yang akan kamu tugaskan untuk menjagamu malam ini?" Ye Guyi dan Nan Qiuqiu tersipu ketika mereka mendengar kata-katanya. Tang Wutong sedang minum supnya, dan sendoknya bergetar sedikit ketika dia menumpahkan sup kembali ke mangkuknya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Kami berada di dalam kamp utama Angkatan Darat Northwestern, dan kami sangat aman. Saya bisa bergerak sendiri juga, jadi saya tidak perlu seseorang untuk merawat saya. Terima kasih, semuanya, selama beberapa hari terakhir, dan saya tahu saya juga mengkhawatirkan Anda. Aku akan benar-benar pulih setelah 2 hari lagi, dan kemudian kita bisa kembali ke akademi." Petik 2. Ye Guyi dan Nan Qiuqiu tampak sedikit sedih ketika mereka mendengarnya mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya, karena itu berarti mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menjadi dekat dengannya. Tang Wutong menghela nafas lega. Dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao sedikitpun sepanjang makan malam. Setiap kali dia berpikir tentang menyeka dan membersihkan Huo Yuhao pada malam sebelumnya, dia akan merasa sangat malu. Dia bahkan tidak bisa menyesalinya. Mengapa saya membantunya melakukan sesuatu seperti itu malam itu? Itu tidak bisa dipercaya. Su Sanxi melirik ketiga wanita itu, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Baiklah, kalau begitu, kamu harus hati-hati malam ini. Benar, Wutong sangat dekat dengan Anda, dan Anda dapat memanggilnya jika Anda merasa ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dia harus bisa bergegas sesegera mungkin. Benar, Wutong. Petik 2. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menatap Su Sanxi, dan kemudian pada Huo Yuhao. Ekspresinya jelas sedikit kaku ketika dia mengangguk. Huo Yuhao mengira dia tidak begitu rela saat dia melihat ekspresinya dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Wutong. Saya pikir saya tidak akan merepotkan Anda." Petik 2. Ya, Tang Wutong mengakui sebelum dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Tanda pisah, tanda pisah. Semua orang kembali ke tenda untuk beristirahat setelah makan malam. Kamp Angkatan Darat Northwestern agak kosong pada saat ini, karena sebagian besar tentara sudah dikerahkan ke pegunungan Mingdou. White Tiger Duke dan Princess Jiu Jiu harus mengarahkan semuanya ke sana, jadi mereka juga tidak ada. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik ketika dia menyilangkan kakinya dan duduk di tempat tidurnya. Jalan-jalan barunya telah terhubung kembali sepenuhnya, dan hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah membiasakan diri dengannya. Pada saat yang sama, ia harus membiarkan lorong-lorongnya berkonsolidasi dan menguatkan diri mereka sendiri dengan makanan dari energi kehidupannya. Mereka seharusnya dapat pulih sepenuhnya segera. Kehidupan emas benar-benar eksistensi mistis. Huo Yuhao mengendalikan Life Guardian Blade dengan pikirannya ketika lampu hijau berkedip-kedip, dan tiba-tiba muncul di depannya dan melayang di udara, menunjuk ke bawah. Ruangan itu agak redup, tetapi penampilan belati itu langsung melukis semuanya dengan warna hijau. Lampu hijau melayang di sekitar ruangan saat energi kehidupan yang padat berdesir. Huo Yuhao melambaikan tangannya, dan belati itu berakhir di genggamannya. Bilahnya tidak terlalu panjang, sekitar 7 inci, dan cengkeramannya sekitar 4 inci. Life Guardian Blade hanya bisa dianggap sebagai belati kecil. Namun, Huo Yuhao segera merasakan gelombang energi kehidupan yang tebal memenuhi tubuhnya saat ia mencengkeramnya, dan semua yang ada di tubuhnya bersinar hijau. Dia melompat turun dari tempat tidurnya, dan melepaskan sepotong logam keras dari cincin penyimpanannya. Huo Yuhao mengayunkan belati di tangannya, dan lampu hijau melintas di atas logam sebelum menghilang ke udara tipis begitu saja, seolah-olah itu tidak pernah ada. Sinar cahaya melintas di Life Guardian Blade, dan itu tidak banyak berubah, tapi Huo Yuhao bisa merasakan bahwa itu sekarang mengandung beberapa energi kehidupan di dalamnya yang bukan miliknya. Huo Yuhao mengerahkan kehendaknya sekali lagi, dan tombak naga emas terbang keluar dari Eye of Destiny-nya. Life Guardian Blade menekan tombak naga emas, dan tombak naga emas berkedip dan menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh beberapa objek lainnya.
Sesuatu terjadi pada Huo Yuhao. Seperti yang dikatakan Wang Qiwer sebelumnya, Life Guardian Blade dan Golden Dragon Spear jelas saling melengkapi. Energi kehidupan yang diserap oleh tombak naga emas dapat menopang Life Guardian Blade, sementara energi kehidupan yang diserap oleh Life Guardian Blade dari benda-benda dapat digunakan untuk mengisi kembali tombak naga emas. Jika dua item ini bisa sepenuhnya menyatu, maka kekuatan mereka akan ditingkatkan. Kekuatan mereka bahkan mungkin ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Life Guardian Blade miliknya, sedangkan tombak naga emas milik Wang Qiwer, jadi dia tidak bisa mencoba sesuatu seperti ini sebelumnya. Lebih jauh lagi, Life Guardian Blade hanyalah pisau pahat kecil saat itu, dan volumenya terlalu kecil. Tapi sekarang, jumlah bilah pedang meningkat, dan kedua barang itu milik Huo Yuhao. Bisakah dia mencoba ini sekarang? Huo Yuhao mencubit ujung tombak naga emas saat ia merenungkan ini, sebelum ia menekannya ke pegangan Life Guardian Blade. Life Guardian Blade bersinar dengan cahaya hijau redup, sedangkan Golden Dragon Spear memancarkan riak samar cahaya kemasan. Lampu-lampu itu saling terkait dan menyatu. Saya tidak bisa hanya mengikat mereka, bukan? Koneksi sederhana seperti itu tidak dapat melepaskan potensi mereka satu sama lain. Apa yang harus saya lakukan agar ini berfungsi? Huo Yuhao mandek. Dia bisa merasakan bahwa pilihannya benar, tetapi bagaimana dia harus menyatukan mereka bersama adalah pertanyaan sulit lainnya. Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Life Guardian Blade memancarkan energi kehidupan yang luar biasa, sedangkan tombak naga emas tampak jauh lebih pendiam. Tampaknya ada cahaya keemasan yang mengalir di dalam rona keemasan dalam Golden Dragon Spear. Mungkin itu karena telah merasakan darah banyak makhluk, dan tombak itu sendiri mengeluarkan aura yang suram dan sunyi. Kedua item memiliki karakteristik yang sama dalam menyerap energi kehidupan, tetapi mereka berbeda karena Life Guardian Blade menyerap energi kehidupan dari benda-benda dan mengubahnya menjadi energi kehidupan yang dibutuhkan manusia atau hewan, sedangkan tombak naga emas melakukan yang sebaliknya. Bagaimana bisa keduanya disatukan? Huo Yuhao terus merenungkan saat dia menyatukan kedua item, dan fokus pada transformasi mereka ketika mereka saling menekan. Huo Yuhao dengan cepat menemukan bahwa tidak ada yang berubah terlalu banyak ketika mereka ditekan bersama. Mereka tidak saling menolak, tetapi mereka juga tidak saling menarik. Mereka tampak seperti dua objek berbeda yang tidak bisa lebih sederhana, dan tidak banyak yang terjadi ketika mereka ditekan bersama. Huo Yuhao mengeluarkan sepotong logam lagi. Dia membiarkan Life Guardian Blade menyerap energi kehidupannya. Ya, sesuatu mulai berubah. Life Guardian Blade melintas sekali sebelum cahaya emas beredar di sekitar tombak naga emas. Namun, ini tidak memakan waktu lebih lama dari instan sebelum kedua item selesai berinteraksi. Sepertinya aku tidak bisa membuat mereka bersatu. Setidaknya, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya pada saat ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Eye of Destiny-nya berkedip dan menyerap kembali tombak naga emas. Pada saat itu, sebuah gagasan muncul di benaknya, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan mereka bersama-sama, dapatkah mereka menggabungkan mereka bersama melalui takdir dalam mata takdirnya? The Eye of Destiny berisi kekuatan mistis takdir, dan merupakan kekuatan yang bahkan Dewa Beast di Tian tidak bisa mengerti. The Beast God tidak bisa mendeteksi keberadaan Life Guardian Blade sebelum ini, karena itu terkandung dalam mata takdir Huo Yuhao. Huo Yuhao telah menyimpan dan memelihara kedua item The Eye of Destiny secara terpisah sebelumnya, dan membiarkan mereka berinteraksi satu sama lain. Bagaimana jika dia mengubah metodenya? Dengan itu, Huo Yuhao segera menyerap kembali Life Guardian Blade ke dalam Eye of Destiny-nya, mengendalikan dan menggesernya sehingga ditempatkan di tempat yang sama dengan tombak naga emas. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Mereka berdua berada di bawah pengaruh kekuatan takdir, tetapi mereka hanya duduk di sana dengan tenang, tidak berbeda dengan bagaimana mereka berada di luar. Huo Yuhao tidak khawatir, karena dia tahu bahwa hal-hal baik hanya datang kepada mereka yang menunggu. Kedua item yang bergabung bersama-sama mungkin bisa memberinya kejutan yang tak terduga, sementara itu tidak akan berarti apa-apa meskipun item itu tidak melebur. Mereka berdua kartu truf sendiri. Tanda pisah. Huo Yuhao selesai berurusan dengan dua hal yang hampir bisa dianggap sebagai senjata ilahi, dan pikirannya kembali keingatannya tentang kekuatan jiwa di Tian. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih pada saat ini, tetapi kekuatan spiritualnya hampir miliki. Kekuatan jiwanya juga berkembang. Huo Yuhao tidak berani bereksperimen di dalam tubuhnya,
karena ia akan berada dalam masalah besar jika terjadi kesalahan. Namun, semuanya berbeda di luar tubuhnya. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia harus menunggu sampai tubuhnya benar-benar pulih sebelum mencoba percobaan ini, dia tidak bisa menahan godaan sekarang. Keinginannya untuk kekuatan dan kekuatan bahkan lebih kuat setelah menghadapi Ye Sishui, dan memahami rahasia kekuatan jiwa di Tian tidak diragukan lagi akan sangat membantu untuk perbaikan dalam kultivasi. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk memulai eksperimennya. Dia melakukannya secara eksternal, dan dia tidak akan melukai dirinya sendiri selama dia mengendalikan kekuatan jiwanya dengan tepat. Dia bisa menghentikan eksperimennya terakhir kali dia mencobanya di dalam tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah di luar itu. Dia meyakinkan dirinya sendiri sebelum memulai eksperimennya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan seutas kekuatan jiwa perlahan-lahan muncul. Kekuatan jiwa The Mysterious Heaven Technique hadir sebagai benang putih yang samar. Ini adalah kekuatan jiwanya yang paling murni, karena itu tidak berinteraksi dengan salah satu dari jiwanya yang bela diri. Bab 455, Kompresi Ekstrim. Perbedaan terbesar antara penguasa jiwa dengan jiwa bela diri kembar dan mereka yang hanya memiliki satu jiwa adalah bahwa ketika guru jiwa dengan jiwa bela diri kembar beralih di antara jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa mereka akan dengan cepat menyatu dengan jiwa bela diri yang baru. Kekuatan spiritual Huo Yuhao cukup kuat pada titik ini sehingga ia bahkan bisa menggunakan kedua jiwa bela dirinya pada saat yang sama dalam keadaan tertentu. Menggunakan kedua jiwa bela diri pada saat yang sama berarti menggabungkan satu bagian yang berbeda dari kekuatan jiwanya dengan masing-masing jiwa bela diri pada saat yang sama. Dia tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama, dan hanya bisa melakukannya sekali atau dua kali sebelum dia harus memilih satu jiwa bela diri. Namun, metode ini memungkinkannya untuk menghubungkan dua jiwa bela diri dengan lebih sempurna dalam pertempuran yang sebenarnya, dan jika koneksi ini digunakan dengan tepat, itu tidak akan berbeda dengan menggunakan kedua jiwa bela diri pada saat yang sama. Huo Yuhao baru saja menguasai metode ini. Sangat disayangkan bahwa kemampuannya yang baru ditemukan jauh dari cukup terhadap Ultimate Douluo seperti Ye Sishui. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Kekuatan jiwa murni The Mysterious Heaven Technique mulai berputar di telapak tangan Huo Yuhao. Untuk memastikan keselamatannya, Huo Yuhao hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwa yang dia gunakan ketika dia bereksperimen di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa putih susu terus berputar, dan lambat laun menjadi seperti pusaran air. Itu seperti bola cairan putih susu, dan tampak sangat aneh dan unik. Huo Yuhao membiarkannya memulai putarannya sebelum dia secara bertahap mulai menekan kekuatan jiwa putih susu ke bawah. Dia sangat berhati-hati dengan gerakannya, dan dia membuat proses kompresi setimbang mungkin. Melakukan hal itu diharapkan akan menghindari fenomena yang terjadi terakhir kali, di mana beberapa bagian mengeras sementara bagian lain tetap dalam bentuk cair. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan ini, dia harus melakukannya sesempurna mungkin. Baru setelah itu ia akan mencapai hasil terbaik. Cahaya putih susu bersinar redup. Huo Yuhao berkonsentrasi pada tugasnya, dan volume pusaran air putih dengan cepat menyusut di bawah manipulasinya. Tidak butuh waktu lama sebelum setengah dari ukuran aslinya. Huo Yuhao sangat cermat dalam mengendalikan pusaran air kali ini, jadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengeras. Itu hanya menjadi jauh lebih tebal, dan memutarnya tampaknya menjadi semakin keras. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritual yang lebih besar lagi. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia segera meningkatkan kekuatan spiritualnya sambil memastikan dia bahkan lebih berhati-hati dengan manipulasinya. Pusaran air putih berkurang ukurannya, sementara rona putih susu menjadi semakin menarik ketika keadaan seperti cairan kental mulai mengeras. Itu mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat di bawah kendali Huo Yuhao. Huo Yuhao mengingat dengan sangat jelas bahwa setiap keberadaan yang menyerupai lubang hitam dalam tubuh Dewa Binatang berputar dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kecepatan rotasi mereka jelas penting untuk memanfaatkan kekuatan spasial. Dia belum tahu triknya, jadi dia harus bereksperimen sesuai dengan apa yang bisa dia amati saat ini. Pusaran air mulai berputar lebih cepat sementara itu menjadi semakin kecil, dan perlahan-lahan mulai mengeras. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Pusaran air kecil secara bertahap dikompresi menjadi seukuran kacang kuning. Itu telah menjadi sangat padat pada saat itu, dan dibentuk seperti corong. Itu terus berputar dengan kuat, sementara aura kekuatan jiwa yang dipancarkan melemah.
Apakah ini berarti saya dapat memperkuat kekuatan jiwaku, dan menyimpannya secara eksternal? Itu ajaib. Jika saya bisa melakukan itu, apa yang akan terjadi jika saya menempatkan kekuatan jiwa yang sangat padat ini ke dalam botol susu? Efek apa yang akan saya capai? Botol susu bermanfaat, tetapi kekuatan jiwa yang bisa dikandungnya pada akhirnya terbatas, dan bahkan botol susu kelas tinggi hanya setara dengan kekuatan jiwa Soul Sage. Botol susu tidak begitu penting bagi insinyur jiwa tingkat tinggi. Mungkin saya bisa membuat botol susu kelas yang lebih tinggi, jika saya tidak memiliki gangguan. Huo Yuhao sangat gembira dengan penemuannya yang mengejutkan itu. Dia mulai mengamati corong susu bahkan lebih rumit, tanpa mengabaikan detail. Dia terus menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual pada saat yang sama untuk mengompresi corong, sehingga dia bisa terus berputar. Kacang kuning secara bertahap menjadi seukuran kacang hijau. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang dikompresi ke level maksimumnya, sementara kecepatan putarannya tampaknya telah mencapai batas juga. Akan sulit bagi kekuatan rohaninya untuk membuatnya berputar lebih cepat. Tetapi volumenya tidak berubah secara kualitatif. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, itu hanya benda kecil yang berputar terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika itu ada di dalam tubuh saya sebelumnya, saya belum memampatkannya ke tingkat seperti itu, dan itu sudah mulai menyerap kekuatan jiwaku. Benar, itu harus terus menyerap kekuatan jiwa. Mata Huo Yuhao berbinar. Dia dengan hati-hati melepaskan sedikit kekuatan jiwa, dan memang, corong padat yang berputar merasakan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Tampaknya bergetar secara halus sebelum gaya gravitasi yang kuat segera muncul darinya dan menelan kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya. Corong kecil itu mulai berputar lebih cepat setelah menelan sedikit kekuatan jiwa itu. Selain itu, gaya gravitasi yang dihasilkannya mulai menguat, dan Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa hal kecil itu mulai mengkonsumsi energi asal surga dan bumi di sekitarnya juga. Bukan itu saja, gaya gravitasi ini juga bekerja pada tubuhnya sendiri, seolah-olah ia ingin menyerap lebih banyak kekuatan jiwanya. Proses ini sangat aneh. Huo Yuhao sangat bersemangat pada saat ini, dan dia segera merilis utas kekuatan jiwa untuk diserap oleh corong saat dia dengan cermat memantau transformasi corong. Corong kecil mulai berputar lebih cepat setelah mengkonsumsi kekuatan jiwa itu, dan sekarang berputar dengan sangat cepat sehingga Huo Yuhao hampir tidak bisa melihat keadaannya. Lebih penting lagi, corong tidak lagi membutuhkan kekuatan spiritual Huo Yuhao untuk mengendalikan setelah itu menyerap kekuatan jiwanya. Sekarang bisa mempertahankan kecepatan rotasi tinggi sendiri. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap energi asal di sekitarnya lebih cepat. Apakah itu memperkuat dirinya sendiri? Sudahkah saya melakukannya? 15 menit telah berlalu sejak Huo Yuhao merilis benda ini, dan semakin banyak fenomena aneh dan mistis mulai muncul di sekitarnya. Pikiran Huo Yuhao stabil dan tenang. Dia tidak terus melepaskan kekuatan jiwa ke dalam corong dalam keadaan seperti itu. Sebagai gantinya, ia fokus mengamati dengan cermat bagaimana corong berubah setelah menyerap lebih banyak energi asal langit dan bumi. Volume corong telah meningkat setelah menyerap kekuatan jiwanya 2 kali. Masanya telah meningkat menjadi kacang kuning setelah kedua contoh. Volume saluran meningkat pada tingkat yang menurun karena terus menyerap energi asal di sekitarnya. Namun, ukurannya masih meningkat karena terus menyerap energi, dan kecepatan putarannya terus meningkat juga. Huo Yuhao berusaha untuk melampirkan kekuatan spiritualnya ke corong. Dia masih bisa melakukannya pada awalnya, tetapi sekarang kekuatan rohaninya dilempar keluar dengan sangat cepat. Corong tersebut tampaknya telah menciptakan medan magnet yang aneh dengan rotasi kecepatan tinggi. Medan magnet ini sepertinya memengaruhi ruang di sekitarnya. Itu dia, ini seharusnya, jika kecepatan rotasi meningkat ke tingkat tertentu, dan jika corong itu sendiri menjadi cukup kuat, mungkin itu akan menjadi seperti kekuatan jiwa di dalam tubuh Dewa Binatang. Tetapi bagaimana saya menyimpan ini di dalam tubuh saya sendiri? Jika saya tidak bisa menyimpannya, bukankah semuanya akan menjadi tidak berarti? Huo Yuhao tidak khawatir. Dia hanya duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang saat dia menggunakan kekuatan rohaninya untuk mengamati keadaan corong. Hal kecil ini terus berputar lebih cepat, dan mengkonsumsi energi dengan laju yang terus-menerus semakin cepat. Setelah 1 jam, volumenya meningkat 30% lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, Huo Yuhao menemukan bahwa undulasi spasial di sekitarnya tidak jelas, seolah-olah corong itu sendiri jauh dari cukup kuat. Namun, dari segi volume,
Corongnya mirip dengan lubang hitam itu ketika Dewa Bis menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, bahkan jika itu masalahnya, Huo Yuhao sudah bisa merasakan bahwa hal kecil ini sangat berbahaya. Itu seperti ruang penyimpanan yang penuh dengan bubuk mesiu yang dapat dinyalakan kapan saja, dan jika sesuatu bertabrakan dengannya, kekuatan jiwa yang berputar dengan kecepatan tinggi bisa menjadi tidak stabil, dan pasti akan meledak. Sayangnya, dia berada di dalam kamp militer, jadi dia tidak bisa menguji bagaimana itu akan terlihat setelah meledak. Dia harus menemukan tempat lain untuk itu. Huo Yuhao menyalurkan kekuatan spiritualnya dengan pikiran itu dan menyelimuti corong ini dari luar ketika ia mulai mencoba untuk secara bertahap mengurangi kecepatannya. Keadaan ini berbeda dari ketika kekuatan jiwa berada di dalam tubuhnya. Kali ini, mungkin karena corongnya berputar terlalu cepat, dia mengalami masalah kecil ketika dia mencoba mengendalikannya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao baru saja mulai berinteraksi dengannya ketika corong langsung menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, seolah-olah itu akan segera meledak. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa mengurangi jumlah tekanan yang dia berikan padanya dengan kekuatan spiritualnya, dan corong kecil itu kembali stabil. Namun, itu tidak cukup untuk membuat Huo Yuhao bingung. Pertama, ia menggunakan penghalang spiritual untuk memutus koneksi corong ke dunia luar sehingga tidak bisa lagi menyerap energi asal di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri, sebelum dengan lembut mengurangi kecepatan rotasi sehingga secara bertahap akan memperlambat dalam keadaan stabilnya. Butuh 15 menit untuk membuat kekuatan jiwa solid state ini berhenti berputar sepenuhnya. Corong akhirnya kembali ke bentuk kerucut di tangannya, sementara kekuatan jiwa yang terkompresi mulai menghilang dengan cepat setelah tidak lagi berputar, sebelum Huo Yuhao menyerap kembali ke dalam tubuhnya. Proses ini berlanjut selama sekitar 2 jam. Huo Yuhao masih belum menemukan trik setelah pemeriksaan dekat, tetapi setidaknya dia berhasil menyelesaikan eksperimennya. Mungkin eksperimen pengantar ini akan memberi saya kejutan yang lebih tak terduga. Yang saya butuhkan sekarang adalah melakukan lebih banyak pengamatan. Saya harus pergi keluar. Tanda pisah. Huo Yuhao keluar dari tendanya, dan melirik ke suatu tempat tidak jauh darinya, tenda milik Tang Wutong. Dia perlahan mengaktifkan jiwanya dan menggunakan imitasi. Lorong-lorongnya masih terasa sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada masalah jika dia tidak menyalurkan banyak kekuatan jiwa. Dia tidak ingin menyerah pada kesempatan yang luar biasa, berkali-kali. Inspirasi hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, dan dia mungkin tidak akan pernah menemukan inspirasi yang sama lagi jika dia melewatkannya. Karena itu, Huo Yuhao tidak ragu terlalu lama. Dia segera menyembunyikan dirinya melalui imitasi dan menyelinap keluar dari kamp. Tanda pisah. Kamp Star Luo Empire tidak memiliki banyak alat pengintai jiwa. Dengan kemampuan dan niatnya, dia dengan cepat berhasil keluar. Huo Yuhao dipercepat setelah meninggalkan kamp militer, meskipun ia menggunakan kurang dari 30% dari kekuatan jiwanya saat ia berlari ke kejauhan. Keadaan fisiknya sedikit lebih baik daripada yang dia bayangkan. Tidak ada terlalu banyak beban baginya selama dia menekan kekuatan jiwanya ke tingkat tertentu, hasil yang bermanfaat baginya. Dia pergi lebih dari 10 km jauhnya dari kamp sebelum melambat. Dia menemukan sebuah bukit kecil dan pergi di belakangnya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan jika ada orang di sekitarnya sebelum dia memulai eksperimennya lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, Huo Yuhao secara langsung melepaskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada sebelumnya, dan mulai memutar dan mengompresnya. Dia hanya mengambil separuh waktu yang dia lakukan sebelumnya, dan kekuatan jiwa yang dia lepaskan mengambil bentuk corong yang solid. Dia tidak lagi berada di dalam kamp tentara. Tidak ada orang lain di sekitarnya, dan dia tidak takut benda ini meledak lagi. Corong melayang di udara. Kecepatan rotasi meningkat sangat cepat ketika Huo Yuhao terus menanamkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan mulai menyerap energi asal surga dan bumi di sekitarnya dengan gila. Tidak butuh waktu lama sebelum corong padat menjadi seukuran kepalan tangan. Garis-garis cahaya putih samar-samar terlihat di sekitarnya, dan ruang di sekitarnya juga mulai berubah. Huo Yuhao terus mengamati dengan seksama saat dia mengurangi jumlah kekuatan jiwa yang dia lepaskan. Corong padat seukuran kepalan tangan ini memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih kuat daripada yang pertama, dan bahkan jika dia mengurangi jumlah kekuatan jiwa yang dia lepaskan, benda ini masih akan secara otomatis menyerapnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya mengalir keluar dari pori-porinya untuk menyatu dengan corong, dan semua energi asal dalam 1000 meter persegi di sekitarnya dikumpulkan dengan kecepatan kilat.
Volume dan kecepatan rotasi saluran juga meningkat secara terus-menerus. Hukum seperti apa yang diikuti? Huo Yuhao tidak yakin, tetapi dia mengerti bahwa semakin banyak kekuatan jiwa yang terkandung dalam corong ini, semakin dekat karakteristik-karakteristik kekuatan jiwa Beast God. Tentu saja, ini hanya salah satu lubang hitam di dalam kekuatan jiwa internal di Tian. Huo Yuhao berhenti melepaskan kekuatan jiwa saat dia perlahan-lahan bergerak mundur untuk menjauhkan diri dari corong. Yang mengejutkannya, dia dengan cepat menyadari bahwa tampaknya ada semacam gaya tarik yang tidak diketahui datang dari tubuhnya, ketika corong itu sebenarnya bergeser bersamanya. Itu mengejarnya. Apakah kamu bercanda? Huo Yuhao tidak percaya diri untuk menghentikannya, karena sudah menjadi sangat besar. Dia heran, dan tidak bisa diganggu dengan kenyataan bahwa lorong-lorongnya belum pulih sepenuhnya. Cahaya melintas di sekujur tubuhnya saat dia menggunakan teleportasi instan pada jarak maksimumnya. Huo Yuhao menghilang 100 meter dengan cepat. Corong bergetar samar, dan tampaknya telah kehilangan target. Itu berhenti mengejarnya. Huo Yuhao akhirnya menghela napas sambil terus bergeser ke belakang. Dia menempatkan 200 meter di antara corong dan dirinya sendiri sebelum dia menggunakan deteksi spiritual untuk meneliti keadaannya. Bab 456, eksperimen gagal. Volume dan kecepatan rotasi saluran meningkat terus-menerus, bersama dengan kekuatan jiwanya. Gaya gravitasinya menjadi lebih kuat karena menjadi lebih besar, dan bahkan batu dan pasir di sekitarnya ditarik ke arahnya. Namun, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang kuat. Ruang di sekitar corong kecil itu perlahan mulai berubah bentuk. Volumenya masih meningkat ketika berputar, tetapi rotasinya tampak sedikit tidak teratur, sementara corongnya sendiri tidak lagi stabil. Itu gemetar samar. Saya kehilangan kendali. Perasaan tak menyenangkan muncul di hati Huo Yuhao saat ia menerkam di balik bukit kecil di samping. Boom, boom, boom. Dia mendengar ledakan kuat ketika aliran udara yang kuat mengalir melewati kepalanya. Gelombang suara memekakkan telinga saat kekuatan jiwa yang kuat meletus ke segala arah. Namun, semuanya beres dengan sangat cepat. Huo Yuhao melihat ke arah tempat corong itu sebelumnya, dan dia bisa melihat kawah besar, berdiameter 30 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Badai tampaknya telah menyapu kawah besar itu, dan dia bisa melihat banyak bekas luka seperti pisau di sekitarnya. Ini, Huo Yuhao, bahkan dengan kekuatan penuhnya, tidak bisa berbuat lebih baik. Namun, dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatan jiwanya. Rotasi dan kompresi berkecepatan tinggi tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa corong mungil itu menjadi begitu kuat. Namun, corong menjadi sangat tidak stabil ketika dia kehilangan kendali. Ada undulasi spasial dan liuk yang jelas di sekitar corong. Namun, ada celah yang jelas antara itu dan lubang hitam Dewa Binatang. Itu mungkin karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Tidak heran Dewa Binatang begitu hebat, dia telah menyimpan begitu banyak kekuatan jiwa dalam kondisi itu di tubuhnya. Akan menjadi kejutan jika dia tidak begitu kuat. Huo Yuhao mengerti bahwa mengendalikan kekuatan seperti itu terlalu sulit dengan kekuatannya saat ini. Namun, memahami dan mengalami prinsip-prinsip mengenai hal ini sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan, sehingga ia tidak mengambil jalan yang terlalu panjang. Dia memutuskan untuk berhenti bereksperimen, karena dia tidak yakin apakah dia bisa menjauhkan diri dari tarikan corong menggunakan teleportasi instan jika corong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak bisa, itu berarti dia hanya bisa meledakkannya sebelum waktunya. Jika tidak, hasil akhirnya adalah kekuatan jiwanya akan tersedot kering, atau mungkin corong akan menelan segalanya. Corong akan meningkat ke keadaan yang bahkan lebih menakutkan sebelum ledakan yang luar biasa dipicu. Huo Yuhao sudah mengamati dan belajar banyak hari ini. Adapun eksperimen berikutnya, dia merasa akan jauh lebih aman jika dia mencobanya setelah kembali ke akademi. Tanda pisah. Huo Yuhao bergegas kembali ke kamp militer. Ledakan dari sebelumnya cukup keras, tetapi kamp tentara pada akhirnya relatif jauh, sementara dia juga memilih sebuah lembah di pegunungan. Akibatnya, tidak banyak yang terjadi di kamp tentara. Dia diam-diam menyelinap kembali ke tendanya sendiri, tetapi kaget ketika dia mengangkat tirai, karena sebenarnya ada orang lain di tendanya. Tang Wutong mengerutkan kening saat dia berdiri di tengah tenda dan bertanya ketika dia berjalan, "Di mana Anda pergi?" Huo Yuhao ragu-ragu sejenak saat dia tergagap, "Aku pergi ke toilet." Tang Wutong balas dengan marah, "Apakah kamu perlu menghabiskan 1 jam di toilet?
Saya mengalami sembelit, Huo Yuhao menjawab dengan lemah. Kamu, Tang Wutong mendengus marah ketika dia berbalik untuk pergi. Hei, bagaimana kamu tahu aku tidak ada di tendaku? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Tang Wutong sudah menginjak pintu masuk tendanya. Dia berhenti dan menjawab, saya takut sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi saya memutuskan untuk mengunjungi Anda malam ini, dan mengetahui bahwa Anda tidak ada lagi di sini. Kamu mau pergi kemana? Huo Yuhao tahu bahwa suaranya melembut, dan wajah Donger yang cantik muncul lagi di benaknya. Hatinya melembut ketika dia mengatakan yang sebenarnya, aku pergi untuk bereksperimen dengan metode mengendalikan kekuatan jiwa. Tidak nyaman melakukannya di dalam kamp militer, jadi saya memutuskan untuk pergi keluar. Petik 2. Tang Wutong berbalik dan menatapnya dengan kaget. Tubuhmu masih belum pulih, mengapa kamu masih melakukan percobaan? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Tidak bisakah Anda menunggu 2 hari lagi? Petik 2. Baiklah, aku membuat kesalahan, Huo Yuhao mengakui dengan sadar. Tang Wutong mendengus dan berkata, tidurlah lebih awal. Selamat malam, dan berjalan pergi setelah itu. Huo Yuhao sedikit linglung saat dia melihat profilnya yang akan pergi. Sikapnya terhadap saya tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, dia bukan Donger, betapa fantastisnya segalanya jika dia Donger. Huo Yuhao mengeluh ketika dia duduk kembali di tempat tidurnya dan diam-diam mengingat setiap detail dari eksperimennya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. 2 hari dengan cepat berlalu ketika tubuh Huo Yuhao secara bertahap pulih. Berita positif kembali dari garis depan, wilayah internal Kekaisaran Sun Moon memang kosong, sementara strategi perang Duke Macan Putih sangat sukses. Legion Master Jiwa yang telah menyebar ke wilayah Kekaisaran Sun Moon mendatangkan malapetaka di mana-mana, dan telah menyebabkan kerusakan besar pada Kekaisaran Sun Moon. Star Luo Empire memiliki lebih banyak Master Jiwa daripada jumlah insinyur jiwa yang dibawa oleh Kekaisaran Sun Moon, dan perbedaan ini bahkan lebih luas dalam hal jumlah individu yang kuat. Kekaisaran Matahari Bulan mengalami luka memar yang parah saat Kekaisaran Bintang Luo menyerbu beberapa kota mereka. Namun, Duke Harimau Putih mengatur pasukannya dengan sangat ketat. Warga normal tidak boleh dirugikan setelah kota itu jatuh, dan pasukan mereka akan keluar dari kota setelah menjarah lumbung dan gudang senjata tubuh pemerintah. Kota-kota yang ditaklukkan bukan tujuan strategi pertempuran mereka, dan melampiaskan kehancuran yang berlebihan juga bukan bagian dari kepribadian Duke Harimau Putih. Sumber daya penjarahan jauh lebih efektif, dan lebih jauh lagi dapat mengisi kembali pengeluaran Star Luo Empire sendiri. Semua pasukan yang berpartisipasi dalam strategi adalah penguasa jiwa, dan banyak dari mereka memiliki alat penyimpanan jiwa. Penjarahan seperti angin sepoi-sepoi bagi mereka. Sangat cepat, perbatasan timur Kekaisaran Sun Moon berada dalam keadaan darurat. Meskipun intel mereka dimatikan dan mereka tidak tahu respon Kekaisaran Sun Moon, atau situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi, operasi Kekaisaran Bintang Luo pasti akan meringankan situasi. Duke Harimau Putih mengirim surat kembali beberapa kali untuk menanyakan keadaan fisik Huo Yuhao. Setelah dia memastikan bahwa Huo Yuhao baik-baik saja, dia bahkan secara pribadi menulis pujian untuk Huo Yuhao untuk kontribusinya pada Kekaisaran Bintang Luo. Judul Markis juga diberikan kepada Huo Yuhao. Su Sanshi dan yang lainnya beristirahat dan bersiap-siap untuk hari lain, dan memastikan Huo Yuhao telah pulih sepenuhnya sebelum ia menulis surat kepada Duke Harimau Putih untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mereka semua 8 kemudian meninggalkan kamp tentara Star Luo Empire dan melakukan perjalanan kembali ke Shrek Academy. Baik Duke Macan Putih maupun Puteri Jiu Jiu tidak ingin mereka pergi. Namun, situasi perang di garis depan adalah prioritas utama, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membujuk mereka bertiga untuk tetap tinggal. Selain itu, mereka mengerti bahwa orang-orang dari Akademi Shrek ini tidak dapat disimpan. Untungnya, kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang ramah setelah misi mereka, terutama setelah Huo Yuhao menerima gelar Markis. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Huo Yuhao mengakui dia adalah seorang guru jiwa dari Kekaisaran Luo Star. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Semua orang terbang di udara. Mereka datang sebagai 8, dan mereka kembali 8. Huo Yuhao praktis telah kembali dari kematian, tetapi semua orang berhasil kembali dengan nyawa mereka. Namun, semua orang pernah mengalami kekejaman perang. Ini terutama benar setelah individu-individu tingkat atas berpartisipasi langsung dalam perang.
Dewa kematian Douluo Ye Sisui tidak muncul lagi setelah dia pergi. Setidaknya, Kekaisaran Luostar belum pernah bertemu Ultimate Douluo yang menakutkan setelah mereka menyerbu Kekaisaran Matahari Bulan. Tapi tidak peduli apa, Ultimate Douluo itu seperti bayangan besar yang membayangi kepala Kekaisaran Bintang Luo. Penampilannya akan menyebabkan aliran darah. Situasi telah berubah menjadi kekacauan total. 8 dari mereka kembali ke akademi untuk melindunginya. Dan itulah yang benar-benar harus mereka lakukan. Meskipun kekuatan individu mereka tidak banyak untuk Akademi Shrek secara keseluruhan, status Wu Yuhao adalah istimewa, dan kehadirannya bahkan memungkinkan Akademi Shrek untuk meminta bantuan jiwa-jiwa binatang Great Star Doe Forest. Jika itu masalahnya, Akademi Shrek akan dapat bertahan melawan Kekaisaran Sun Moon jika diserang. Mereka mempertahankan formasi yang ketat saat mereka terbang di udara. Wu Yuhao terbang di tengah, tapi matanya sedikit lesu. Lebih tepatnya, dia sudah dalam kondisi ini selama beberapa hari terakhir. Apakah dia berjalan, duduk, terbang, atau mungkin bahkan makan, dia akan memiliki sikap linglung dan lesu. Teman-temannya sedikit khawatir tentang dia, tetapi dia selalu mengatakan bahwa dia hanya merenungkan beberapa hal ketika mereka bertanya. Yang benar adalah, dia tidak berbohong, karena dia merenungkan beberapa hal yang sangat penting baginya. Corong kecil yang dia coba alami adalah item yang paling penting di antara hal-hal itu. Wu Yuhao secara resmi menyimpulkan hasil eksperimennya setelah eksperimen terakhirnya. Meskipun dia tidak berhasil membuat lubang hitam seperti kekuatan jiwa di Tian pada akhirnya, seluruh proses eksperimental memungkinkannya untuk menemukan dan menyelesaikan hal-hal yang tidak pernah dia ketahui. Misalnya, kekuatan jiwa akan menghasilkan gaya gravitasi yang luar biasa begitu ia dikompresi menjadi kondisi padat, dan penyerapannya terhadap kekuatan jiwa eksternal akan menjadi lebih kuat. Poin ini sangat penting untuk kultivasi masa depannya. Dia adalah sage jiwa, dan kekuatan jiwanya telah menjadi cair pada saat ini. Viskositas kekuatan jiwa-jiwanya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kultivasinya. Bukankah itu sangat mirip dengan seperti apa kekuatan jiwanya ketika dia mengompresnya selama percobaan? Lebih jauh, dia sudah tahu tentang prinsip ini sejak dulu, bahwa para penguasa jiwa menekan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka secara terus-menerus ketika kekuatan jiwa mereka meningkat, sebelum lebih banyak kekuatan jiwa dapat disimpan. Jiwa bela diri tuan jiwa secara alami akan menjadi lebih kuat jika jiwa bela diri mereka menyatu dengan lebih banyak kekuatan jiwa. Penatuamu telah memberitahu Wu Yuhao sebelum bahwa kekuatan jiwa tuan jiwa akan terus terakumulasi dan dikompresi ketika mereka menjadi lebih kuat, dan hanya ketika mereka menjadi judul Douluo hal-hal akan mulai berubah. Namun, penatuamu tidak memberitahunya banyak tentang titlet Douluo. Itu bukan karena dia lupa tentang hal-hal itu, tetapi karena budidaya Wu Yuhao masih sangat rendah pada saat itu, dan penatuamu takut bahwa Wu Yuhao akan berusaha untuk berlari sebelum dia bisa berjalan. Wu Yuhao mengingat apa yang penatuamu katakan kepadanya. Menurut penatuamu, kekuatan jiwa Master Jiwa akan mencapai batas konversi dari cair menjadi padat ketika dia mencapai puncak Sol Douluo berdering 8, peringkat 89, sementara titlet Douluo mungkin akan memiliki kekuatan jiwa yang sepenuhnya solid. Salah satu karakteristik kekuatan jiwa solid state yang paling menonjol adalah fakta bahwa mereka dapat memanfaatkan energi asal langit dan bumi di udara dengan lebih baik. Wu Yuhao sudah merasakan ini dalam eksperimennya dari sebelumnya. Bahkan jika kekuatan jiwa solid state tidak menyerap kekuatan jiwa tuan jiwa itu sendiri, itu masih akan terus menyerap energi asal di udara dengan sendirinya. Oleh karena itu, kekuatan keterampilan jiwa yang bersangkutan akan meningkat selama proses ini. Eksperimen ini setara dengan membuka pintu ke dunia lain untuk Wu Yuhao, dan itu memungkinkannya untuk melihat hal-hal aneh tentang penguasa jiwa. Hal pertama yang ingin dia lakukan ketika dia kembali ke akademi adalah mencari Penatua Suan sehingga dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan menjernihkan kebingungannya. Hei, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda selalu linglung seperti itu? Apakah luka Anda kali ini merusak otak Anda? Tang Wutong terbang di sampingnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Orang ini sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Semua orang khawatir tentang dia, tetapi mereka tidak bisa menekannya lebih jauh karena takut membuatnya kesal. Dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi dia sepertinya tidak baik-baik saja. Wu Yuhao tenggelam dalam pikirannya,
dan pikirannya menjadi sedikit campur aduk ketika dia mendengar suara Tang Wutong. Dia sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja aku baik-baik saja. Saya hanya memikirkan beberapa hal. Petik 2. Tang Wutong memutar matanya dan berkata, apa yang harus Anda pikirkan bahwa Anda harus melakukannya selama beberapa hari? Tidak apa-apa jika ada yang salah dengan Anda, perlakukan saja secepat mungkin. Jangan memaksakan dirimu. Petik 2. Huo Yuhao membentak, tidak ada yang salah dengan saya. Saya baik-baik saja. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya pikirkan lebih lanjut, jadi jangan mengganggu jalan pikiran saya. Dengan itu, ia terus terbang ke depan ketika ia mulai merenungkan sekali lagi. Orang ini, Tang Wutong memelototinya, tapi dia tidak menanggapi sama sekali. Dia tidak mengenali niat baik saya sama sekali. Huff. Tanda pisah tanda pisah. Semua orang terbang terus sampai tengah hari sebelum Susan Shi, yang mengambil poin, menyarankan agar semua orang turun dan beristirahat. Bukan kebetulan bahwa mereka turun ke tempat di sebelah sungai yang luas. Sungai besar ini lebarnya 100 meter, dan aliran airnya cepat. Meskipun itu tidak terlalu jelas, kejernihan air sungai hijau kebiruan itu layak jika volumenya diperhitungkan. Huo Yuhao, aku ingin makan ikan bakar. Sungai ini sangat besar, saya yakin ada cukup banyak ikan di sini. Mereka pasti sangat gemuk dan berair, seru Nan Qiuqiu dengan gembira. Ah, ikan bakar. Huo Yuhao menatapnya, dan matanya tampak sedikit kosong. Susan Shi tersenyum dan berkata, ya, Yuhao. Ikan bakar Anda adalah yang terbaik di dunia. Beri kami rasa lagi. Semua orang mungkin akan sibuk begitu kita kembali ke akademi. Anda juga harus berhenti berpikir dan mengistirahatkan pikiran Anda sedikit. Anda harus mengubah pikiran Anda sesekali, tidak peduli apa yang Anda renungkan. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menolak permintaan itu saat dia melihat mata semua orang yang penuh harapan. Dia mengangguk dan pergi ke depan untuk menangkap ikan. Tang Wutong diam-diam menelan air liur setelah dia mendengar bahwa mereka sedang makan ikan bakar. Dia masih bisa dengan jelas mengingat aroma gurih dari terakhir kali. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Menangkap ikan seperti menggunakan pisau panas pada mentega untuk sage jiwa. Huo Yuhao memilih untuk menggunakan metode paling sederhana dan paling brutal. Dia membekukan beberapa air sungai sebelum mengubahnya menjadi bola es dan meledakkannya di air dengan ice explosion. Gelombang kejut membalik sejumlah besar ikan keluar, dan Huo Yuhao menggunakan controlling crane capturing dragon untuk menarik mereka ke pantai. Seluruh proses memakan waktu lebih dari 10 detik, dan ia melanjutkan untuk kemudian memproses ikan. Ye Guyi dan Nan Qiuqiu sudah pergi mengumpulkan kayu bakar, sementara yang lain membantu dengan caranya sendiri untuk menyiapkan ransum dan menyalakan api. Gerakan Huo Yuhao sangat cepat. Pikirannya yang dalam selama beberapa hari terakhir sangat membantu dia, dan dia memiliki perasaan yang semakin kuat bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Karena itu, ia sangat ingin terus berpikir. Ikan diproses setelah beberapa saat, dan api mulai menyala. Panggang sudah dimulai. Huo Yuhao tidak melakukan hal yang berbeda dari terakhir kali. Dia masih sangat akrab dengan teknik memanggang ikan, dan ikan bakar dengan cepat muncul satu demi satu di tangan temannya untuk dinikmati. Oh, ini bagus, sangat bagus, Nan Qiuqiu berseru kegirangan saat dia makan. Tang Wutong juga makan, tetapi dia menyadari bahwa ikan bakar hari ini tampak sedikit berbeda dari terakhir kali ketika mereka bepergian menuju Angkatan Darat Lapangan Barat Laut Star Luo Empire. Ikan masih terasa segar dan lezat, sementara api telah dikontrol dengan sangat baik, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dalam arti yang lebih berlebihan, ikan bakar tampaknya kurang semangat. Tang Wutong duduk di samping Jiang Nanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, Sister Nanan, apakah Anda melihat perbedaan antara ikan bakar hari ini dan yang kita miliki terakhir kali? Jiang Nanan tertegun sejenak. Perbedaan? Enggak, ikannya sangat enak. Anda tidak berpikir itu baik. Petik 2. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan itu, aku hanya merasa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari terakhir kali. Jiang Nanan linglung untuk beberapa saat sebelum pandangan yang dalam muncul di matanya. Dia berbisik, saya pikir kamu benar. Huo Yuhao mengira kau donger ketika dia memanggang ikan untuk semua orang terakhir kali. Dia menyuarakan emosi dalam hatinya ketika dia memanggang untuk Anda. Setelah itu, karena dia menyadari bahwa kamu bukan donger, dia telah memperlakukan kamu seperti orang lain. Petik 2. Tang Wutong menatap Jiang Nanan, terkejut.
Dia mengalihkan pandangan ke arah ikan bakar di tangannya. Ikan hilang emosi, kehilangan arwah. Bisakah emosi dimasukkan ke dalam ikan? Kalau begitu, perasaannya terhadap Wang Donger pasti sangat dalam. Untuk beberapa alasan, rasa iri mulai berkembang di dalam hatinya ketika pikirannya berhenti di sini. Semua orang puas setelah makan ikan bakar, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba kembali di kota Shrek. Su Sanxi dan yang lainnya kembali ke Sekte Tang, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi ke Akademi Shrek. Huo Yuhao adalah pemimpin kelompok, jadi dia harus melaporkan hasil ekspedisi mereka kepada Penatua Xuan. Tang Wutong bukan milik Sekte Tang, dan pertama-tama tinggal di Akademi Shrek. Kegelapan menutupi langit. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak terbang lagi, berjalan menuju Akademi Shrek sebagai bentuk penghormatan. Kota Shrek telah berubah sedikit selama periode waktu ini. Dengan upaya penuh dari Akademi dan 3 kekaisaran asli benua Douluo, kecepatan konstruksi kota Shrek yang baru adalah salah satu yang tercepat di benua itu. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka akan membutuhkan paling banyak setahun sebelum keseluruhan struktur kota Shrek terbentuk, dan mereka akan membutuhkan 3 tahun setelah itu sebelum kota baru akan sepenuhnya dibangun. Setelah Shrek City baru dibangun, skalanya akan menyaingi Star Luo City dan Heaven Dou City. Itu akan menjadi yang kedua setelah kota Radiant Kekaisaran Sun Moon, yang merupakan kota terbesar di benua itu. Gerbang utama Akademi sudah ditutup. Namun, itu sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi Huo Yuhao atau Tang Wutong. Huo Yuhao tidak ingin mengganggu siapapun, jadi dia menggunakan imitasi sebelum dia menyembunyikan Tang Wutong dan dirinya sendiri, dan mereka diam-diam melompati tembok. Danau Dewa Laut mulai terlihat di kejauhan. Huo Yuhao berhenti saat ia tiba di tepi danau, dan Tang Wutong melakukan hal yang sama. Langit malam sangat mengesankan malam ini. Cahaya bulan menyinari Danau Dewa Laut, memberi cahaya pada riak dan gelombang danau yang jernih. Cahaya bulan lembut, sementara semua jenis tumbuh di tepi danau. Pulau Dewa Laut nyaris tidak terlihat di kejauhan, seolah-olah ini adalah surga di bumi. Huo Yuhao mulai merasa linglung ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali dia menyadari bahwa Donger adalah seorang gadis, bukankah mereka ada di Danau Sigat? Tanggal butir takdir Laut Dewa. Semua yang terjadi hari itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Idiot, aku idiot. Saya bersamanya untuk waktu yang lama, namun saya tidak menyadari bahwa dia adalah seorang gadis. Itu benar-benar bodoh bagi saya. Dia menceritakan semua rasa manis dan kelembutan yang dia miliki bersama Donger, dan sudut mulutnya melengkung tipis. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat Donger sekali lagi di bawah sinar bulan. Donger, apakah Anda benar-benar berada di sampingku selama ini? Tapi mengapa Anda tidak menunjukkan diri kepada saya? Huo Yuhao merogoh ke dalam saat dia mengenang, dan mengambil sapu tangan yang telah dia hargai sepanjang waktu ini. Tang Wutong hanya tertegun sejenak oleh pemandangan indah di Danau Sigat setelah dia tiba. Dia akan kembali ke Pulau Sigat, tetapi dia segera menyadari bahwa Huo Yuhao sekali lagi linglung. Kecuali, yang ini sangat berbeda dari yang terakhir. Cara dia linglung sebelumnya tampak sangat kacau, seolah-olah dia sangat tenggelam dalam pikirannya. Namun, matanya sangat lembut pada saat ini, seperti cahaya bulan memantul dari danau. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Dia langsung membeku ketika dia melihat dia meraih ke bajunya dan mengeluarkan sapu tangan yang terasa sangat akrab baginya. Itu, bukankah itu sapu tanganku? Huo Yuhao menutup matanya saat dia memegang sapu tangan dan perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Udara lembab di tepi danau dan aroma vegetasi yang jernih dan segar tercium ke hidungnya, sementara aroma segar sapu tangan yang ia dambakan juga merupakan bagian dari semua aroma menyegarkan yang ia kenal. Dia merasa seolah-olah hati dan pikirannya mabuk karena seluruh tubuhnya rileks. Tang Wutong hanya menonton dari sampingnya. Dia sedikit tersipu, kenapa dia memegang sapu tanganku? Apakah itu berarti dia tahu bahwa saya tidur di sampingnya malam itu? Huo Yuhao membuka matanya saat dia melihat ke bawah ke arah sapu tangan di tangannya dan menghela nafas. Donger, kapan kamu akan kembali ke sisiku? Apakah Anda benar-benar lupa tentang saya, atau apakah Anda memiliki masalah tersembunyi? Jika Anda memiliki masalah, mengapa Anda tidak membiarkan saya menghadapi mereka bersama dengan Anda? Petik 2. Bajingan, dia pikir sapu tangan milikku.
Tang Wutong sangat kesal sehingga dia mulai cemberut. Huo Yuhao benar-benar tenggelam dalam kenangan indahnya. Secara alami, dia tidak memperhatikan perubahan emosional Tang Wutong. Namun, dia tidak mengganggunya, dan hanya berdiri di sebelahnya. Bajingan ini, dia cukup terkonsentrasi dalam cintanya. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi ingat saat pertama kali dia bertemu Huo Yuhao. Dia hampir segera menuduhnya dan memeluknya. Pelukan itu membakar semangat dan dipenuhi dengan emosi. Tang Wutong diliputi rasa malu saat itu, tetapi dia merasa seolah-olah dia akan meleleh di pelukannya. Dia mulai merasa sedikit demam ketika dia mengingat saat itu. Huo Yuhao akhirnya datang dari mimpinya yang dalam setelah beberapa saat, dan dia melirik Tang Wutong dengan tatapan minta maaf di matanya. Maaf, saya sudah dihapus. Terima kasih. Tang Wutong tertegun sejenak. Apa yang kamu syukuri untukku? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, terima kasih karena tidak membangunkanku dari mimpiku. Rasanya senang berada di rumah. Ayo pergi. Dengan itu, ia melonjak ke langit seperti burung besar, meluncur melintasi danau Sigat. Dia mengetuk permukaan danau dengan lembut, sepotong kecil es terbentuk di bawah kakinya dan menopang beratnya. Dia terus meluncur ke depan saat dia berjalan melintasi danau seperti awan yang berputar dan air yang mengalir. Tang Wutong mengikuti di belakangnya. Dia tidak menginjak potongan-potongan es itu, tapi malah terbang di belakangnya. Huo Yuhao bersinar dengan semangat, kesehatan, dan kekuatan ketika dia mengucapkan terima kasih padanya. Dia telah melihat Huo Yuhao dalam keadaan seperti itu ketika mereka meninggalkan Akademi Shrek, ketika dia masih berpikir dia adalah Wang Donger. Sekarang, Huo Yuhao yang dia ingat melihatnya tampaknya telah kembali. Tang Wutong ingin memberitahu Huo Yuhao bahwa sapu tangan itu miliknya, tetapi dia menghapus pikiran itu dari kepalanya ketika dia menyaksikan kekuatan dan vitalitas di matanya. Meskipun itu hanya harapan kecil, ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka melangkah ke Pulau Sigat. Huo Yuhao pergi ke paviliun Dewa Laut, sementara Tang Wutong kembali ke rumahnya sendiri. Huo Yuhao akan melakukan pelaporan, jadi dia tidak harus mengikutinya. Tanda pisah. Huo Yuhao berdiri di depan pohon emas dan berlutut di depannya sebelum pergi ke paviliun Dewa Laut. Dia hormat kowtow 3 kali ke arah pohon emas. Aku sudah kembali, Guru. Meskipun Anda mungkin menemukan ini sulit untuk dipercaya, saya bertemu Ye Sishui pada ekspedisi saya. Dia sekarang Dewa Kematian Sun Moon Empire Douluo, seorang master jiwa jahat yang juga merupakan Douluo Ultimate. Dia kemungkinan adalah insinyur jiwa kelas 10 pertama di benua itu. Petik 2. Cahaya keemasan redup berdesir dari pohon emas, dan elemen cahaya yang pekat terlihat jelas. Mula-mula undulasi ini sangat kuat, sebelum mereka kembali untuk tenang sepenuhnya. Guru, apakah Anda mendengar saya? Seru Huo Yuhao dengan gembira. Pohon emas tidak lagi memberinya tanda. Rona keemasan pudar memancar dengan lembut, dan semuanya tampak kembali tenang. Penatuamu tidak bisa menjawabmu lagi. Dia melepaskan kekuatannya terakhir kali, dan arwahnya telah rusak. Dia hanya bisa memelihara dirinya sendiri di dalam pohon emas. Yuhao, apa kata-katamu benar? Petik 2. Penatua Suan telah tiba di samping Huo Yuhao, wajahnya dipenuhi dengan kehikmatan. Huo Yuhao mengangguk dan bangkit. Dia menceritakan semua yang terjadi ketika dia berhadapan dengan Ye Sishui, dan segala sesuatu yang dia dengar dan lihat dalam ekspedisinya di depan pohon emas. Ekspresi Penatua Suan berubah menjadi lebih hitam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia melirik pohon emas dan berkata, ikuti aku di dalam. Penatua Suan membawa Huo Yuhao ke paviliun Dewa Laut. Mereka tidak menunggu di aula utama, tetapi Penatua Suan membawanya langsung ke kamarnya sendiri. Duduk, Penatua Suan menunjuk ke sebuah kursi di dalam ruangan. Huo Yuhao berjalan untuk duduk dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda dengan datang sangat larut malam. Penatua Suan menghela napas dan berkata, bagaimana saya dapat memiliki suasana hati untuk beristirahat? Situasi di benua itu tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Petik 2. Huo Yuhao buru-buru bertanya, dulu ketika aku berada di garis depan Star Luo Empire, aku mendengar bahwa Heavenly Soul Empire telah kehilangan banyak wilayah, dan bahkan Heaven Dao City telah hilang. Seperti apa situasinya sekarang? Petik 2. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya mengerikan.
Kekaisaran jiwa surgawi telah kehilangan 2/3 wilayah mereka karena Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon harus menugaskan beberapa prajurit mereka untuk menangani wilayah taklukan mereka, dan mereka juga harus menenangkan warga negara Kekaisaran jiwa surgawi. Jika bukan karena alasan itu, Kekaisaran Sun Moon akan menaklukkan setiap inci dari Kekaisaran jiwa surgawi. Prajurit tersisa Heavenly Soul Empire telah bertemu dengan Star Luo Empire dan Dowling Empire, dan mereka berpegang pada yang terakhir dari wilayah mereka. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Kekaisaran jiwa surgawi telah mengirim utusan ke Akademi untuk meminta bantuan. Kekaisaran Dowling juga mulai mengirim pasukan mereka ke Kekaisaran jiwa surgawi. Petik 2. Huo Yuhao tidak terlalu terkejut, karena dia sudah memperkirakan situasi seperti itu. Pikiran Kekaisaran Dowling sangat sederhana, mereka ingin menjauhkan musuh dari perbatasan mereka dan menjaga pertempuran di Kekaisaran jiwa surgawi. Itu akan jauh lebih bermanfaat bagi mereka. Karena itu, wajar jika mereka mengirim pasukan mereka ke depan. Jika tidak, kerajaan Kekaisaran Lingling akan berakhir seperti Kekaisaran Luo Bintang. Jika Kekaisaran jiwa surgawi dihancurkan, harus bersiap untuk menderita tembakan meriam Kekaisaran Matahari Bulan setiap saat. Kekaisaran jiwa surgawi yang mengirimkan bantuan dari Akademi juga diharapkan. Namun, sekte yang melindungi bangsa Kekaisaran jiwa surgawi, sekte tubuh, tidak bisa melindungi mereka terhadap serangan Kekaisaran Matahari Bulan. Seberapa kuat Shrek Academy daripada sekte tubuh? Shrek Academy pasti akan lebih kuat dalam hal kekuatan keseluruhan. Namun, Shrek adalah akademi, bukan sekte. Akademi tidak memiliki minat yang sama dengan sekte tubuh. Para tetua akademi secara alami tidak akan menjadi masalah, tetapi para guru dan siswa tidak memiliki tugas untuk memperjuangkan akademi. Bahkan jika mereka setuju, level yang lebih tinggi di akademi pasti harus mempertimbangkan keamanan para guru dan siswa ini, sangat berbeda dengan kepentingan bersama yang dibagi dalam sekte. Oleh karena itu, Penatua Suan telah sangat ragu akhir-akhir ini tentang permintaan bantuan Kekaisaran jiwa surgawi, dan dia belum mengirimkan bala bantuan apapun. Bala bantuan adalah penting, tetapi masalah skala menimbulkan masalah yang sangat besar. Jika Kekaisaran jiwa surgawi telah sepenuhnya didominasi oleh Kekaisaran Sun Moon, mereka akan dapat secara langsung mengancam kota Shrek. Tidak ada pertanyaan bahwa Kekaisaran Sun Moon akan menyerang kota Shrek. Pada awalnya, partisipasi Akademi Shrek dalam perang akhirnya memungkinkan 3 kekaisaran asli benua Doluo untuk mengalahkan Kekaisaran Bulan Matahari, dan Kekaisaran Bulan Matahari akhirnya dikalahkan. Kekaisaran Sun Moon telah bersembunyi selama 1000 tahun setelah itu. Kekaisaran Sun Moon telah memperoleh semua kemungkinan keuntungan, dan mereka tidak akan pernah membiarkan kota Shrek pergi. Mereka memiliki teknologi paling maju di benua itu, dan serangan mereka mungkin akan lebih menakutkan daripada gelombang binatang Great Star Dove Forest saat itu. Penatua Suan, Anda harus merawat tubuh Anda. Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat bahwa ada lebih banyak kerutan di sudut-sudut mata Penatua Suan. Penatua Suan meliriknya dan tersenyum hangat ketika dia berkata, "Sejujurnya, saya tidak terlalu pandai menjadi seorang pemimpin. Hidup saya riang ketika Penatuamu ada di sekitar. Saya ceroboh dan tidak terkendali, dan saya sangat bahagia dari awal hingga akhir. Sejak Penatuamu pergi, beban itu telah dipindahkan ke pundakku. Saya akhirnya benar-benar memahami jenis tanggung jawab yang ditanggung Penatuamu selama bertahun-tahun." Petik 2. Seandainya Kekaisaran Sun Moon menunda serangan mereka selama beberapa dekade lagi, pada saat itu, Anda akan tumbuh menjadi seorang pria, dan saya bisa memberikan mantel ini kepada Anda. Penatua Suan tersenyum, tetapi ada beberapa kepahitan dalam senyum itu, bermandikan dengan perubahan-perubahan kehidupan. Huo Yuhao berkata, "Penatua Suan, saya akan bekerja keras untuk tumbuh dewasa. Saya bersedia memberikan segalanya untuk akademi." Petik 2. Penatua Suan berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk memberikan semua yang Anda miliki. Jika situasinya memaksa tangan kita pada akhirnya, dan kita tidak dapat mempertahankan diri melawan Kekaisaran Bulan Matahari, maka Anda harus ingat bahwa Anda harus terus hidup. Anda dan para pemuda lainnya adalah harapan akademi. Apakah kamu mengerti?" Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia jelas bisa merasakan beberapa pertanda buruk dalam kata-kata Penatua Suan. Penatua Suan berkata, "Yesis Hui sebenarnya masih hidup, saya tidak mengharapkan itu." Selanjutnya, dia telah menjadi dewa kematian Kekaisaran Sun Moon Doluo.
Dengan dia dan Long Xiaoyao di sekitar, kecuali Dewa Bis berdiri langsung bersama kita melawan mereka, tidak ada kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka. Selanjutnya, Dewa Binatang mewakili manfaat dari semua binatang jiwa. Dengan kepribadiannya, dia tidak diragukan lagi sangat ingin melihat manusia saling menyakiti, dan melihat elit manusia binasa. Itu yang paling bermanfaat bagi jiwa buas. Oleh karena itu, bahkan jika dia berpartisipasi, dia akan menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah. Kami tidak bisa bergantung padanya pada saat ini. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Penatua Xuan, dapatkah kita mengumpulkan beberapa sekte tertutup untuk berkumpul dan melawan Kekaisaran Bulan Matahari? Pada akhirnya, hal-hal akan buruk bagi mereka jika Kekaisaran Sun Moon menaklukkan 3 kekaisaran asli benua Douluo. Petik 2. Penatua Xuan menjawab, kami sudah melakukan itu, dan beberapa sekte telah merespons secara positif. Namun, teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon jauh lebih maju dari kita. Kecakapan mereka dalam pertempuran menyapu semua yang ada di jalan mereka. Saya telah mendapatkan beberapa laporan pertempuran terperinci dari Heavenly Soul Empire. Kehilangan Sun Moon Empire dan Heavenly Soul Empire adalah 1 banding 10. Bahkan dengan partisipasi sekte tubuh dalam membela kota surga Dou, kerugian mereka masih 5 banding 1 melawan Kekaisaran Sun Moon. Sulit mengatakan seperti apa perang itu di masa depan. Untungnya, Anda membantu Kekaisaran Luostar mendapatkan kembali kisaran Gunung Mingdou, dan Anda akhirnya menahan Kekaisaran Sun Moon untuk jangka waktu tertentu. Waktu semakin penting bagi kita. Saya telah menginstruksikan Tang Sekte untuk mendorong kembali semua alat jiwa yang dimaksudkan untuk dijual dan semua permintaan pembelian sehingga mereka dapat memfokuskan semua upaya mereka pada kerajinan alat jiwa untuk melengkapi pasukan pertahanan kota Shrek. Kami hanya bisa berharap pasukan pertahanan kota Shrek dapat mengubah gelombang pertempuran. Petik 2. Huo Yuhao bisa merasakan ketakutan masuk ke dalam hatinya. Dia secara alami memahami jenis tekanan yang harus ditanggung Penatua Xuan untuk membuat keputusan seperti itu. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi keduanya kekurangan sumber daya, tetapi produksi Tang Sekte sangat terbatas. Berapa banyak upaya yang harus mereka lakukan untuk melengkapi Legiun dengan kekuatan yang cukup untuk melawan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan, mengapa saya tidak mencari di Tian besok? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Binatang buas selalu hanya melindungi mereka sendiri, dan bukan orang luar. Di Tian hanya bisa melindungi Anda, dia lebih dari senang melihat manusia lain mati, dan semakin banyak, semakin baik. Jangan buang waktu Anda harus pergi dan istirahat. Anda harus kembali ke Sekte Tang setelah beristirahat selama beberapa hari sehingga Anda dapat membantu aula alat jiwa Tang Sekte menghasilkan alat jiwa lebih cepat. Semua sumber daya akademi dan sumber daya yang telah dikirim 3 kekaisaran asli benua Douluo untuk mendukung kami telah diberikan kepada Sekte Tang. Mungkin kekuatan Tang Sekte akan menjadi kunci untuk hasil akhir perang. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengakui dan berdiri. Penatua Xuan berkata, kami akan mengirimkan berita dari garis depan ke Tang Sekte segera setelah itu datang. Anda dapat yakin saat Anda mengolah dan membuat alat jiwa di Sekte Anda. Anda tidak perlu repot dengan hal-hal lain untuk saat ini. Petik 2.